Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Asri dengan NIM 2030207091 dari kelas Pendidikan Biologi 1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem saraf. Mari simak videonya. Topik bahasan yang dibahas yaitu yang pertama, pengertian sistem saraf, 2 struktur sistem saraf, 3 jenis sistem saraf, dan 4 gangguan pada sistem saraf. 1. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Beberapa fungsi sistem saraf yang sering Anda dengar adalah untuk berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. 2. Struktur sistem saraf. Sel saraf atau neuron adalah unit fungsional terkecil dari sistem saraf menyusun jaringan saraf. Struktur sistem saraf terdiri dari A. Dendrit, menerima rangsang, B. Badan sel untuk memproses rangsang, C. Akson menghantarkan rangsang, D. Sel Schwann menghasilkan selubung myelin, E. Selubung myelin melindungi akson, F. Nodus Ranvier mempercepat hantaran rangsangan, G. Sinapsis meneruskan rangsangan ke sel saraf berikutnya. 3. Jenis sistem saraf. 1. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan bagian sistem saraf yang mengkoordinasikan semua fungsi saraf. Sistem saraf pusat berfungsi menerima semua rangsangan saraf dari luar tubuh dan dari dalam tubuh. Sistem saraf pusat juga bertindak sebagai pusat integrasi dan komunikasi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak. Otak manusia terdiri atas dua belahan, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri mengendalikan tubuh bagian kanan, sebaliknya otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Otak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak tengah, otak kecil atau cerebellum, dan sumsum lanjutan. Otak besar atau cerebrum terdiri atas otak depan atau lobus frontalis merupakan pengendali gerakan otot, otak belakang atau lobus occipitalis merupakan pusat penglihatan, dan otak samping atau lobus temporalis merupakan pusat pendengaran. 2. Otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil. Terdapat kumpulan badan sel saraf pada bagian dasar tengah yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan kedudukan tubuh. 3. Otak depan. Terdiri dari talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi menerima rangsangan dari reseptor dan meneruskannya ke area sensori. Hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, pengatur nutrisi, pengaturan agar tetap sadar, dan penumbuhan sifat agresif. 4. Otak kecil. Terletak di depan sumsum lanjutan, otak kecil ini merupakan pusat keseimbangan gerak dan koordinasi gerak otot serta posisi tubuh. 5. Sumsum lanjutan. Disebut juga batang otak. Merupakan lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Fungsinya untuk mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah dan sebagainya. Jenis sistem saraf pusat terdiri atas sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang terdapat di dalam rongga tulang belakang. Fungsinya sebagai penghubung impuls dari dan ke otak, memberi kemungkinan gerak refleks. Kemudian medula spinalis bagian luar berwarna putih dan bagian dalam kelabu. Gambar ini merupakan struktur sumsum tulang belakang yang terdiri dari bagian dalam, kanal pusat, bagian tepi, sayap dorsal, akson neuron sensorik, badan sel neuron sensorik, akson neuron motorik, sayap ventral, badan sel neuron motorik, dan saraf spinal. Jenis sistem saraf yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan saraf-saraf yang membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. A. Sistem saraf sadar atau saraf somatis. Sistem saraf sadar adalah saraf yang rangsangannya disampaikan ke pusat reseptor, yaitu ke pusat motoris pada cerebrum. Sistem saraf tepi terbagi atas saraf kranial dan saraf spinal yang masing-masing berpasangan. Saraf kranial adalah semua saraf yang keluar dari permukaan dorsal otak. Saraf spinal ialah semua saraf yang keluar dari kedua sisi tulang belakang. B. Saraf tidak sadar atau otonom. Saraf otonom adalah saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak. Sistem saraf otonom yaitu mengontrol kegiatan organ-organ dalam.
Kemudian materi yang terakhir yaitu gangguan sistem saraf. Gangguan sistem saraf terdiri dari epilepsi, meningitis, stroke, sindrom kematian otak, kebas dan kesemutan, gegar otak, neuritis, dan amnesia. Sekian pembahasan pada materi kali ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.